Kalau nih mamahnya ADHD atau papahnya ADHD, anaknya udah pasti ADHD atau enggak? Tidak ada anak yang sama. 4,6 tahun udah terlambat untuk dites atau masih bisa sebenarnya untuk ditangani? Ini kalau ada gangguan komunikasi sosial dan sudah lebih dari 3 tahun, itu sebenarnya kemungkinan besar adalah Halo teman-teman YouTube, sekarang kita mau bahas lagi soal ADHD. Nah, aku udah bersama dengan Dr. Farenita Panji SPKJ yang merupakan psikiater spesialis anak dan remaja. Halo Ma. halo Dek. Jadi konten kita sebelumnya itu mah ramai banget yang komentar dan juga bertanya sebenarnya. Kayak butuh follow up konten gitu. Jadi aku bikin lagi nih videonya sekarang. Kita akan jawab-jawab beberapa pertanyaan yang udah kalian tulis di kolom komentar, oke? Oke. Kita mulai. Pertanyaan dari @pikpuri6962. Katanya gini, "Dok, gimana kalau anak ADHD, ibunya juga ADHD? Harus gimana?" Benar nggak sih kalau misalnya ADHD itu memang nurun ke anaknya? Ya, itu namanya herediter. Ya, jadi tidak diturunkan langsung, tetapi namanya diwariskan. Diwariskan artinya sel genetiknya itu ada beberapa ya, sangat bervariasi, tapi ada yang sudah ditemukan, antara lain adalah gen DRD4 namanya, ya, banyak lagi sih yang lain. Itu diwariskan. Jadi mungkin kita juga punya nih DRD4, tetapi pada orang ADHD itu diwariskan oleh keluarga, terutama sih ayah, ibu gitu, paman bisa ya, atau ya tidak terlalu jauh lah ya. Gimana kalau kok bisa paman juga ikut ngomongin? Ya kalau pamannya begitu, kita harus tahu bahwa ya ada turunan genetiknya. Jadi gen itu rentan terhadap ADHD. Oh, jadi nggak plek-plek kalau misalnya ibunya atau ayahnya ADHD, anaknya udah pasti ADHD? Ya, nggak begitu. Tapi ada diturunkan nih DRD4 yang rentan terhadap ADHD. DRD4 itu apa sih sebenarnya? Nama gen. Oh, oke. Banyak nama-nama gen yang ditemukan oleh para peneliti ya, gitu. Nah, salah satunya adalah DRD4 yang Mama ingat gitu. Nah, ketika ada gen DRD4 yang diturunkan oleh ibu atau ayah atau nenek barangkali, itu kalau berinteraksi dengan faktor lingkungan di sini adalah adanya kelainan pada waktu kehamilan, atau adanya kelainan pada waktu partus atau melahirkan, atau keadaan misalnya tinggi logam berat gitu ya. Jadi banyak faktor yang berinteraksi dengan kerentanan genetik tadi, muncullah ADHD. Jadi bukan diturunkan ya, bukan penyakit menurun gitu ya, bukan penyakit keturunan, tapi ada gen yang bisa diwariskan, yang kalau ada faktor eksternal yang mendukung itu bisa jadi ADHD. Ya. Tapi banyak nggak case-nya anaknya, papahnya ADHD, mamanya ADHD, anaknya tuh enggak, sama sekali nggak ada satupun gitu yang ADHD. Misalnya dia punya satu anak, bisa saja dia nggak ADHD, tapi anak kedua, ketiga bisa saja ADHD. Jadi biasanya 70 sampai 88%, ada yang bilang 70 sampai 90%, ada kemungkinan gennya diwariskan atau herediter terhadap ADHD. Jadi rentan terhadap ADHD. Nah, gimana caranya ini? Pertanyaannya kan. Tapi kalau tidak ada faktor lingkungan, ya bisa saja dia nggak muncul. Ya itu tadi ya, berarti masih ada 20-30% itu ya, bisa jadi nggak ADHD anaknya walaupun mamahnya atau papahnya ADHD. Ya, gitu. Nah, pertanyaan kan di sini mah, gimana kalau anak ADHD, ibunya juga ADHD? Gimana seorang ADHD kemudian bisa membesarkan seorang anak ADHD supaya jadi lebih baik gitu nanti, atau bisa berkurang potensi negatif dari ADHD-nya? Ya, kan ada ayahnya dong. Ya, yang ayahnya yang lebih konsentrasi gitu ya, yang lebih sabar mungkin, yang nggak bosenan ya, yang lebih tertib, disiplin gitu, bisa fungsi eksekutifnya baik. Karena ADHD kan fungsi eksekutif yang susah ya, problem solving, kemudian self regulation ya, kemudian juga mengorganisasi, mengatur
segala sesuatu atau planning atau merencanakan itu kan yang sering terganggu. Nah oleh karena itu perlu orang lain nih yang mengingatkan. Tadinya mau mandi nih, tiba-tiba nggak jadi, ya ayo tadi kan mau mandi, misalnya mau olahraga, tapi nggak jadi, ada orang yang mengingatkan sehingga bisa lebih baik gitu ya hidupnya gitu. Dan juga ketika ibu ADHD tentu hal ini juga sering rentan terhadap emosi yang kadang-kadang ya labil kan, meledak-ledak gitu, eksplosif namanya ya. Jadi kalau ibu yang begitu kan nanti anaknya ADHD, susah diatur misalnya kan, jadinya kan bubar nih. Iya, jadinya akhirnya anaknya malah nggak bisa diregulasi dengan baik gitu. Ya oleh karena itu peran suami pasti sangat penting dan juga awareness dari ibunya. Mungkin ibunya bisa minum obat barangkali untuk mengontrol dirinya agar lebih tahu, atau nanti diberitahu oleh psikiaternya apa sih kelemahan-kelemahan dari ibu sehingga bisa menolong ibu untuk bisa memberikan pola asuh yang baik. Atau justru karena ibunya juga ADHD, jadi udah ngerti gimana ADHD, jadi lebih mudah juga atau bisa ngerti anaknya. Kan yang paling penting acceptance, menerima anak. Ya. Jadi kalau misalnya, oh saya nggak mau minum obat dong, ya nggak apa-apa, asal anaknya bisa diterima, nilainya bisa turun, anjlok, tapi ibunya oke aja. Karena mama juga mungkin seperti itu gitu misalnya. Iya betul. Jadi ngerti. Kalau anaknya bosan, nggak sabar, ya ibunya bisa memberikan pengertian seperti itu. Jadi anaknya tidak merasa, aduh aku kok dimarahin terus gitu ya, jadi depresi anaknya gitu. Jadi ada sisi positifnya juga. Betul. Oke, next question. Ini dari @riyawahi. Dok, anak saya 4,6 tahun. Kalau dipanggil namanya lama responsnya. Belum ada ketertarikan untuk komunikasi sama teman di sekolah. Kalau ditanya tidak melihat orang yang nanya. Dan kalau ditanya tidak respon. Gimana solusinya, Dok? Ya, nah kalau ini kan kelihatannya ada gangguan komunikasi sosial ya. Jadi kalau 4,6 tahun atau 4 tahun 6 bulan mungkin itu harusnya sih sudah bisa berkomunikasi dengan baik ya. Lancar ya? Harus lancar, berbicaranya bagus, kosakatanya sudah banyak, kemudian ada interaksi, timbal balik. Nah, kalau ini kan kelihatannya tidak berminat ya untuk berinteraksi. Jadi kalau anak ADHD dalam interaksi sosial tidak bermasalah. Hanya saja interaksi sosialnya itu sering konflik dengan orang lain karena kan ngebosi misalnya, ribut terus kalau main gitu, nggak sabar menunggu giliran. Nah itu kan sering konflik. Tapi dalam memulai interaksi mereka tuh tidak ada masalah. Mereka bisa punya banyak teman, tapi ya itu tadi karena egois mungkin ya nggak sabar menunggu giliran rebut-rebutan gitu, itu kan sering konflik, orang lain juga sebel dong kalau begitu gitu. Jadi ini kalau ada gangguan komunikasi sosial dan sudah lebih dari 3 tahun, itu sebenarnya kemungkinan besar adalah autisme atau disabilitas intelektual, karena mungkin dia belum bisa berkomunikasi dengan baik sehingga dia takut nih untuk memulai komunikasi dengan orang lain, merasa orang lain kok lebih hebat dari dia jadinya memilih teman-teman yang lebih kecil sehingga dia lebih nyaman seperti itu ya. Tapi intinya kalau ADHD itu tidak ada gangguan komunikasi sosial. Jadi justru harus diperiksa untuk kemungkinan lain ya? Iya, ada keterlambatan bicara atau tidak, ada keterlambatan motorik halus, motorik kasar atau tidak, gitu. Kalau ada keterlambatan motorik kasar seperti berjalan, kemudian telungkup atau duduk, harusnya kan duduk tuh udah 6 bulan udah bisa duduk, berdiri 9 bulan, gitu kan. Kemudian berjalan setahun biasanya ya pada umumnya. Kalau itu sudah terlambat, kemungkinan besar ada disabilitas intelektual gitu. 4,6 tahun udah terlambat untuk dites atau masih bisa sebenarnya untuk ditangani? Kita lihat dulu, karena tidak ada anak yang sama. Ada anak yang memang dia kurang stimulasi aja,
sehingga kita bisa menstimulasi, Latihan memberikan stimulasi gitu kan, jadi bisa mengejar nih. Tapi kalau memang sudah dari sananya memang sudah ada gangguan keterlambatan di otaknya, itu mungkin kita harus lihat nih apa yang diperlukan oleh anak, terapi apa yang diperlukan, apa kalau perlu kita berikan obat juga gitu, karena ada zat kimia otak yang terganggu, prinsipnya begitu. Jadi mendingan langsung ke psikiater supaya cepat ditangani. Diperiksa, iya. Dan benar-benar penanganannya tepat gitu ya. Betul. Karena udah dapat diagnosis yang benar juga. Pertanyaan berikutnya, ini dari @Rafa Darmawan T7B. Anak saya umur 3 tahun kayaknya ADHD, susah diajarin dan gak fokus, belum bisa bicara. Gimana solusinya Bu Dokter? Ini 3 tahun mah. 3 tahun belum bisa bicara. Belum bisa bicara dan gak fokus, susah diajarin. Ya, nah itu tadi, kalau ada belum bisa bicara, bisa 3 kemungkinan sih. Kalau memang dia ada hiperaktif, tidak konsentrasi, tapi susah diajarinnya, ini yang jadi masalah. Kenapa? Seharusnya kalau anak ADHD, kalau dia bisa duduk aja sebentar, cepet banget mereka. Oh, jadi gak susah diajarin? Nggak susah diajarin. Tapi susah diem. Ya, apa nih yang dimaksud dengan susah diajarin nih? Harus kita klarifikasi. Kalau susah diajarin, misalnya kita udah ngajarin ini huruf A, dia susah, udah berulang-ulang kita bilangin ini A, dia nggak nangkap, nah itu kemungkinan besar disabilitas intelektual. Tapi kalau 3 tahun? Sama aja. Oh, bisa jadi. Misalnya kan 3 tahun kita mau ngajarin apa nih, warna-warna misalnya. Nah kalau anak ADHD, wah cepet banget nangkepnya, tapi nggak konsen, mudah teralih, susah banget disuruh duduk diam gitu. Bukan nggak mau, bukan nggak bisa ya, tapi nggak mau. Gitu kalau anak ADHD. Sekalinya mau langsung bisa dia. Bisa langsung. Warna hitam, putih, segala macam dia hafal. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 dia bisa gitu loh. Sekali diajarin dia seperti cuek tapi nangkep gitu. Gitu kalau ada anak ADHD yang murni ya. Tapi kalau anak disabilitas intelektual bisa juga disertai hiperaktif. Gitu. Jadi dilihat dulu nih, ada gangguan perkembangan motorik atau tidak, kemudian bicaranya sudah lancar atau belum. Kalau usia 3 tahun anak belum bisa bicara, itu harus hati-hati. Kadang-kadang memang seperti mirip-mirip nih, Biasa-biasa aja. ya, gejala ADHD, autisme atau disabilitas intelektual gitu. Jadi sering sekali overdiagnosis ADHD padahal autisme, seperti itu. Waduh, ini benar-benar harus ke psikiater biar nggak salah diagnosis dan Harus salah kita lihat, betul. Nah, bicara soal tadi, kadang-kadang suka mirip-mirip dan akhirnya orang jadi overlapping gitu kan, Ma, antara 3 gangguan tadi. Nah, berhubungan sama pertanyaannya ini, Ma. Dari @widiatan4541. Anak saya ADHD dan disleksia. Sekolah belum bisa menerima. Dok, bisa bahas kondisi combo tersebut? Ya. Jadi memang